Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas kapan kita melakukan pergantian air dan penebaran ulang probiotik. Dikarenakan memang banyak yang bertanya ke saya, Kang, kapan sih kita melakukan pergantian air? Apakah setiap hari, apakah 3 hari sekali, ataukah seminggu sekali? Dan kapan kita melakukan penebaran ulang probiotik untuk menjaga kualitas air? Seperti biasa, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, nggak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Simak terus. Pergantian air kolam wajib hukumnya kalian lakukan di budidaya ikan lele. Setiap kali ada pergantian air, di situ juga kalian harus kembali menebarkan probiotik untuk menjaga kualitas air kolam, agar air kolam kita senantiasa sehat, ikan pun juga sehat, makannya lahap dan juga tumbuh normal. Kapan kita melakukan pergantian air dan juga menebarkan kembali probiotik untuk menjaga kualitas air? Silahkan lakukan pergantian air dan penebaran ulang probiotik apabila air kolam sahabat tercium bau. Sementara untuk definisi bau air kolam sudah saya kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bau ciri khas kolam lele. Yang kedua, bau amis atau bau anyir. Yang ketiga, bau menyengat, bau amoniak. Untuk bau ciri khas kolam lele, silakan sahabat simak video berikut ini. Nah, ini adalah satu contoh air kolam saya yang setiap hari airnya saya buang. Sahabat bisa lihat di situ terlihat sekali endapan dasar kolam yang warnanya pekat. Nah, itu biasanya berbau tapi tidak menyengat. Nah, kalau bau seperti itu bau ciri khas kolam lele. Setiap produksi apapun itu pasti akan menghasilkan limbah, termasuk budidaya ikan lele. Nah, limbahnya seperti ini tidak berbau karena memang sudah saya aplikasikan probiotik di air kolamnya. Jadi bau itu ada, tapi baunya hanya sebatas bau ciri khas kolam lele saja. Jadi bukan bau menyengat ataupun bau amis. Apabila kolam sahabat terjadi seperti ini, silahkan lakukan pembuangan air kolam setiap hari dengan durasi kurang dari 1 menit. Saya pun di sini sering membuang air endapan dasar kolam itu setiap hari. Ingat sahabatku semua, jangan sampai gagal paham. Saya buang air endapan dasar kolam tapi durasinya kurang dari 1 menit. Bahkan hanya 10-15 detik saja. Sekiranya endapan dasar kolam yang dedek ini terbuang, setelah itu saya tutup kembali. Itu saya lakukan setiap hari. Dan apabila setiap hari saya lakukan seperti itu selama 1 minggu, nah setelah 1 minggu baru saya tambahkan kembali airnya dan saya tebarkan kembali probiotiknya. Dan untuk takaran probiotiknya pun di sini 1-2 tutup botol probiotiknya saja untuk 1 kolam. Selanjutnya, apabila air kolam sahabat tercium bau amis atau bau anyir, apabila sahabat melakukan pemberian pakan atau mengecek ke kolam, terus tercium bau anyir atau bau amis ya seperti itu, silahkan lakukan pembuangan air dasar kolam sebanyak 30-50%. Setelah itu, silahkan lakukan penambahan ulang air kolam. Alangkah baiknya sahabat gunakan air kolam tandon, air yang sudah diendapkan selama 3 atau 4 hari untuk mengganti air kolam yang kita buang, yaitu 30-50%. Nah, yang ketiga, apabila air kolam sahabat tercium bau yang sangat menyengat, itu biasanya air kolam kita sudah tercemar bau amoniak. Biasanya endapan di dasar kolam itu sangat banyak sekali. Endapan dasar kolam itu terdiri dari feses ikan yang bercampur dengan sisa pakan dan juga bercampur dengan sampah-sampah yang lainnya lalu mengendap di dasar kolam.
Jadilah endapan tersebut rumah untuk bakteri jahat. Apabila bakteri jahat sudah mendominasi di endapan dasar kolam, biasanya air kolam pun tercium bau yang sangat menyengat. Jadi definisi untuk bau kolam ini saya bagi 3 karena memang penyebabnya pun beda-beda. Kalau bau air kolam kita seperti bau khas kolam lele, itu tidak akan menyebar kemana-mana. Cukup kita saja yang mencium, setelah itu hilang baunya. Atau bahkan sama sekali tidak tercium bau. Itu namanya limbah daripada produksi air kolam kita. Ada juga bau amis atau bau anyir, nah itu sudah didasari oleh bakteri-bakteri negatif. Apalagi kalau sudah air kolam kita bau menyengat. Itu sudah didasari banyaknya endapan dasar kolam, yaitu yang disebut nitrit atau amoniak. Untuk bau kolamnya pun bukan hanya kita yang mencium, bahkan tetangga kita pun akan terimbas baunya. Jadi bau amoniak itu bisa terbawa oleh angin dan siapapun yang mendekati kolam kita itu akan mencium baunya. Lalu bagaimana penanganannya apabila air kolam kita sudah bau yang sangat menyengat ini? Silahkan sahabat lakukan pengurasan total. Jadi buang airnya total, bersihkan dinding dan dasar kolam. Setelah itu silahkan ganti dengan air yang baru. Ingat, untuk air di sini yang saya sarankan adalah air tandon, bukan air langsung dari sumur. Karena notabene ikan lele tidak menyukai air langsung dari sumur. Jadi kita gunakan air tandon sebagai ganti air yang lama. Tebarkan kembali probiotik 1 tutup botol per meter persegi. Silahkan sesuaikan untuk luas kolam sahabat itu berapa. 1 meter kubiknya silahkan tebarkan 1 tutup botol saja. Itu dia penjelasan saya tentang definisi bau air kolam. Yang kedua, silahkan lakukan pergantian air kolam dan penebalan kembali probiotik apabila air kolam sahabat mengalami penurunan kualitas. Jadi kualitas air kolam sahabat itu menurun, baik dalam segi pH air, ataupun kadar oksigen berlarut di air, ataupun kadar organik berlarut yang sering kita cek dengan menggunakan TDS. Itu adalah pengecekan kadar organik berlarut di air. Apabila 3 faktor ini, pH air, oksigen berlarut, dan kadar organiknya ini mengalami penurunan kualitas, silahkan lakukan pergantian air kolam. Sebanyak 20-30% air kolam silahkan dibuang. Datangkan kembali air baru yang sudah kita tandonkan. Setelah itu, lalu kita tebarkan kembali probiotik sebanyak 1 tutup sampai 2 tutup saja untuk 1 kolam. Nah, yang ketiga, silahkan lakukan pergantian air kolam dan penebaran kembali probiotik apabila ikan terlihat malas berenang atau upacara. Silahkan lakukan pergantian air apabila terlihat ikan kurang gesit, dilihat seperti ini, responsif terhadap makan pun kurang, dia pergerakannya lemes, bahkan ada yang menggantung, berarti air kolam kita bermasalah. Silahkan lakukan pengurasan kolam sebanyak 30-50%. Setelah itu datangkan kembali air yang sudah kita tandonkan hingga ketinggian yang sama. Setelah itu tebarkan kembali probiotik sebanyak 1 tutup sampai 2 tutup untuk 1 kolam. Yang terakhir, silahkan lakukan pergantian air dan pengaplikasian kembali probiotik apabila ikan terlihat kurang nafsu makan. Ketika ikan kita beri makan tidak berkumpul seperti ini dan dia responsif terhadap pakan juga kurang, berarti itu ada masalah dengan air kolamnya. Apabila air kolamnya bermasalah, ikan juga kurang nafsu makan atau responsif ikan terhadap pakan itu kurang. Silahkan lakukan pergantian air sebanyak 30-50%. Setelah itu, tebarkan kembali probiotik sebanyak 1-2 tutup saja untuk 1 kolam. Itu dia sahabatku semua penjelasan saya tentang kapan kita melakukan pergantian air dan penebaran kembali probiotiknya. Saran dari saya untuk sahabat tentang pengaplikasian probiotik, seenggaknya kita lakukan 5 hari sekali atau mungkin 1 minggu sekali untuk menjaga kualitas air. Walaupun kita di awal budidaya, katakanlah sebelum masuk benih ke kolam kita, itu melakukan treatment air dengan mengaplikasikan probiotik, probiotik tersebut pasti akan menyusut dan koloninya akan habis. Nah, untuk menjaga kualitas air dan untuk menjaga ekosistem dari bakteri positif ini, kita juga bisa menebarkan ulang probiotik di kisaran 5 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk menjaga kualitas air. Dan untuk pergantian air, makanya saya sering katakan bahwasanya tidak ada waktu khusus atau tidak ada jadwal khusus untuk pergantian air. Karena apa?
Kalau memang kita mengaplikasikan probiotik yang cocok di air kolam kita dan sesuai dengan karakteristik air di tempat kita, biasanya air kolam kita sekali treatment saja udah bagus. Malah kalau kita melakukan pergantian air, ikan akan kembali berubah konsentrasinya. Begini penjelasannya sahabatku semua. Terkadang pergantian air tersebut bagus. Terkadang ada juga pergantian air tersebut malah salah. Karena apa? Kita harus pintar-pintar melihat pergerakan ikan, responsif ikan terhadap pakan, lihat pertumbuhan ikan. Kalau memang ada kelainan atau terganggu, baru kita lakukan pergantian air. Apalagi kalau airnya sudah tercium bau. Nah, kita harus melakukan pergantian air. Kapan itu waktunya kan tidak menentu. Terkadang air kolam kita dalam 1 bulan saja itu tidak mengalami bau kolam. Bahkan ikan normal-normal saja. Karena probiotik yang kita aplikasikan di situ sudah cocok. Ada juga yang baru 3-4 hari air kolam sudah bau. Nah, di situ bisa jadi salah treatment atau mungkin ada faktor-faktor lain. Dari situ, makanya saya sering katakan bahwasanya pergantian air itu tidak ada waktu khusus. Terkadang ganti air itu salah, terkadang juga itu bagus. Salahnya, ketika ikan lagi anteng asik di kolam karena airnya bagus, dikarenakan sahabat dapat referensi, silahkan lakukan pergantian air selama 1 minggu sekali. Ikan lagi anteng-antengnya, sahabat ganti air, dibuang airnya, lalu didatangkan air. Apalagi airnya dari sumur langsung. Ikan lagi anteng, tiba-tiba habis ganti air malah berdiri. Nah, itu salah kan? Ada juga ketika air kolam bau, sahabat diam-diam saja. Serasa di kolam kita tidak apa-apa, padahal air bau tersebut sudah menjadi polusi buat ikan. Dan ikan sendiri pun akan mengalami masalah. Nah, seperti itu sahabatku semua, makanya saya sering katakan bahwasanya pergantian air kolam itu tidak ada waktu khusus. Nah, di sini sudah saya kasih 4 alasan kenapa kita harus ganti air. Apabila air kolam bau, silahkan ganti. Apabila kualitas air kolam menurun, silahkan ganti. Apabila ikan sudah terlihat malas berenang, silahkan ganti. Atau mungkin ikan tidak nafsu makan, ikan tidak responsif terhadap pakan, silahkan lakukan pergantian air. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kapan kita melakukan pergantian air dan melakukan penebaran kembali probiotiknya untuk menjaga kualitas air. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.